Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu How to describe people in English, atau cara mendeskripsikan orang dalam bahasa Inggris. Dalam mendeskripsikan orang, kita akan membahas dua poin penting. Yang pertama berkaitan dengan physical appearance atau penampilan secara fisik. Yang kedua, character and personality atau karakter dan sifat seseorang. Untuk physical appearance atau penampilan secara fisik mencakup beberapa poin, diantaranya age, usia, height, tinggi badan, build, postur tubuh, face, wajah, hair, rambut, eyes, mata, nose, hidung, mouth, mulut, lips, bibir. Kemudian yang terakhir general appearance atau penampilan secara umum, penampilan seseorang secara umum. Baik, langsung saja. Yang pertama kita bahas yang berkaitan dengan physical appearance atau penampilan fisik seseorang ya. Nah, pada slide ini bisa kalian lihat, ini adalah adjective to describe someone appearance atau kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan penampilan seseorang. Mencakup beberapa poin, yaitu age, usia, build, postur tubuh, height, tinggi badan, eyes, mata, face, wajah, kemudian nose, hidung, mouth, mulut, lips, bibir, kemudian ears atau telinga ya. Yang pertama age, usia. Misalkan young, muda, middle age, separuh baya, kemudian old, tua ya. Build, postur tubuh, ada well built, plump, thin, fat, slim. Kemudian face, wajah, ada round, oval, square, long, ini bentuk wajah. Height, tinggi badan, ada short, pendek, medium height, sedang ya, ketinggian tinggi badannya sedang. Kemudian tall, tinggi. Eyes atau mata, blue eyes, brown eyes, small eyes, big round eyes, oval eyes, wear glasses, kacamata ya. Mouth, mulut, ini ada large, kemudian small. Lips, bibir, ada yang full lips, curved lips, thin lips. Kemudian ears, large, kemudian small ears. Nah, di sini juga ada gambar untuk mengilustrasikan setiap kata sifat yang ada di sini. Berikutnya, ini juga masih sama. Ini kata sifat yang berkaitan untuk mendeskripsikan penampilan seseorang, penampilan fisik seseorang. Ada height, tinggi badan, ada short, tall, medium height, small, big ya, ini tinggi height. Kemudian age, usia, old, middle age, young. Build, postur tubuh, skinny, slim, muscular, stocky, chubby, overweight, fat, ini postur tubuh. Kemudian general appearance atau penampilan secara umum, pretty, cantik, handsome, tampan, cute, attractive, menarik, funny, elegant, beautiful, ugly ya. Ini penampilan secara umum ya. Nah, ini juga masih sama. Ini kata sifat untuk mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Height, tinggi badan, weight, berat badan ya, atau build, postur tubuh boleh. Age, usia, face, bentuk wajah, color, type, and length, ini rambut ya, untuk mendeskripsikan rambut, warna rambut, ini brown, dark, red, fair, bentuk rambut, curly ya, keriting, wavy, straight, lurus, short, long ya. Ini untuk mendeskripsikan rambut. Kemudian yang terakhir adalah eye color atau warna mata. Kemudian eye size, ukuran mata, small dan big. Nah, di sini saya rangkum kata sifat yang berkaitan dengan penampilan fisik seseorang ya. Kata sifat yang digunakan untuk untuk mendeskripsikan fisik seseorang. Misalkan age, ada young, middle age, kemudian teenager bisa ya, old bisa tua, teenager itu
belasan remaja ya, usia belasan tahun. Kemudian height, tinggi badan, ada short, pendek, medium height, kemudian tall, tinggi ya. Build, postur tubuh, ada yang thin, slim, fat, well built, ini postur tubuhnya bagus ya. Plump, overweight, muscular, chubby. Well built itu kekar ya, proporsional postur tubuhnya. Kemudian face, wajah, bentuk wajah ada round, oval, kemudian long. Hair, rambut, red, ini warna dark gray, warna rambut ya, blonde, pirang ya. Kemudian curly, ini keriting, straight, lurus, long, short. Eyes, bentuk mata ada big sama small. Nose, hidung, bentuk hidung ya, small, turn up, pointed, long. Mouth, large, small. Lips, bibir, ada yang full, ada yang curve, ada yang thin. Kemudian penampilan secara umum, general appearance, ada pretty, handsome, attractive. Good looking itu bagus ya, menarik. Kalau laki-laki good looking ya tampan, kalau perempuan cantik. Funny, lucu, ugly tidak bagus ya, jelek penampilannya. Nah, ini beberapa contoh kalimat mendeskripsikan penampilan seorang. Misalkan he is young ya, dia muda. He is tall, dia tinggi. He is well built, berarti dia postur tubuhnya bagus. He is well built. Kemudian he has round face, dia memiliki round face, wajah yang bundar ya. He has dark curly hair, dia mempunyai dark curly hair, rambut keritingnya warna hitam. He has big eyes. He has small nose. He has large mouth and full lips ya. Nah, kemudian terakhir he looks ya. Looks itu looks ini kata kerja artinya terlihat ya. He looks attractive, dia terlihat menarik, atau he is good looking ya, dia menarik sama. Nah, di sini lebih banyak nanti menggunakan to be ya. To be, is, mr. Kemudian kata kerja has, have yang artinya mempunyai atau memiliki di sini. Kemudian looks itu nampak atau terlihat. Kemudian pada slide ini bisa kalian lihat, ini adalah adjective to describe someone characters and personality ya. Jadi kata sifat untuk mendeskripsikan karakter kepribadian seorang atau sifat seseorang ya. Misalkan naughty itu kepribadiannya nakal, jelek, stubborn, keras kepala ya. Kemudian sensitive, intelligent, pinter, intelligent. Kemudian nice, menyenangkan, baik, bagus ya, nice. Contoh lagi, cheerful itu ceria, calm, kemudian funny ya, lucu ya. Kemudian lazy, malas, sociable, pandai bersosialisasi, dan seterusnya. Ini juga ada gambar untuk mengilustrasikan setiap kata sifat yang berkaitan dengan karakter dan kepribadian seseorang. Ini juga sama, masih berkaitan dengan personality, kata sifat yang berkaitan dengan personality ya, kepribadian. Misalkan clever, pandai, kemudian stubborn, keras kepala. Good temper itu bagus ya, baik, orangnya tidak mudah marah. Bad temper, gampang marah, mudah marah. Honest, jujur, dishonest, tidak jujur. Brave, berani, dan seterusnya. Selfish ya, ini selfish itu maunya menang sendiri. Generous, baik hati, helpful, suka menolong, dan seterusnya. Ini kata sifat berkaitan dengan personality atau kepribadian. Ini contoh dalam kalimat ya. Contoh dalam kalimat mendeskripsikan karakter atau kepribadian seorang. Misalkan he is a stubborn boy ya, dia adalah a stubborn boy, anak yang keras kepala. Atau he is stubborn saja boleh, jadi dia keras kepala. Kemudian he is a selfish and rude person ya, dia orang yang selfish ya, orang yang maunya menang sendiri dan kasar. Atau he is selfish and rude ya, dia maunya menang sendiri atau egois dan rude, kasar. He is humble and hardworking ya, dia sederhana dan hardworking, bekerja keras. He is bad temper ya, dia gampang marah. He has good sense of humor ya, dia pandai berkelakar atau pandai bergurau ya. Nah, ini contoh beberapa kalimat mengenai deskripsi karakter seseorang ya, atau kepribadian seseorang. Kalau kita lihat tadi beberapa contoh sebelumnya dalam mendeskripsikan penampilan fisik seseorang dan karakter seseorang,
banyak menggunakan to be dan kata kerja have atau has ya. Yang pertama be dulu, be nya adalah is mr ya, mungkin ini sudah pernah kalian pelajari di materi sebelumnya. To be is mr. Kalau subjeknya I am, you, we, they, are, kalau he, she, it berarti is ya. Polanya subjek, kemudian be, kemudian diikuti kata sifat atau diikuti non phrase. Non phrase itu adalah kata benda atau kata benda yang diperjelas dengan kata sifat, kata benda yang dimodifikasi dengan kata sifat. Contoh ya, he is old, dia tua. He is old, tua ini kata sifat ya, adjektif, dia tua. Walaupun be ini kadang tidak perlu diterjemahkan, tidak ada artinya ya. He is old, dia tua. Contoh lagi, she is beautiful, ini perempuan ya, dia perempuan. She is beautiful, dia cantik ya. Beautiful ini adjektif kata sifat. He is slim, dia ramping ya, ini juga kata sifat slim. She is attractive, dia menarik ya, ini juga kata sifat attractive. He is humble and humorous ya, dia sederhana dan humorous, pandai bergurau. Nah ini non phrase, ini kata benda ya. Non phrase itu kata benda yang dimodifikasi dengan kata sifat. Ini kata sifatnya, ini kata bendanya. Jadi he is a smart boy, dia adalah smart boy, boy yang smart atau anak yang pintar ya. Smartnya menerangkan kata boy ini. He is smart boy, dia adalah anak yang pintar. Kemudian yang kedua penggunaan verb ya, verb have atau has. Kalau subjeknya I, you, we, they pakai have, kalau he, she, it pakai has ya. Have adalah di sini artinya mempunyai atau memiliki ya. Nah, polanya subjek diikuti have, kata kerja have atau has, kemudian diikuti kata benda, harus diikuti kata benda ya. Atau non phrase, diikuti non phrase atau kata benda yang dimodifikasi dengan kata sifat. Misalkan contohnya he has small eyes ya. He has small eyes, dia mempunyai diikuti kata benda belakangnya. Atau kata benda yang dimodifikasi dengan kata sifat. He has small eyes, dia mempunyai small eyes, mata yang small ya. Smallnya menerang kata mata ini. Smallnya kata sifat menerangkan kata eyes, kata benda mata ini. He has small eyes, dia mempunyai mata yang kecil. She has long dark hair ya, dia perempuan ini. She has long dark hair, dia mempunyai rambut ya. Nah, mempunyai rambut kata bendanya ini. Kemudian kata sifatnya long dan dark, ini menerangkan kata bendanya ya, non phrase ini. She has long dark hair ya, dia mempunyai rambut hitam yang panjang. He has a pointed nose, dia mempunyai hidung yang pointed, yang mancung ya. Nah, he has a pointed nose, ini non phrase, kata benda yang dimodifikasi dengan kata sifat, hidung yang mancung. He has thin lips, dia mempunyai lips ya, bibir ya. Nah ini non phrase, nya kata sifat menerangkan kata lips, dia mempunyai bibir yang tipis. Nah, jadi non phrase itu kata benda yang dimodifikasi dengan kata sifat atau diperjelas dengan kata sifat. Kata sifatnya letaknya sebelum kata bendanya ya. Itu penjelasan penggunaan be dan verb have atau has. Nah, sekarang kita akan berlatih membuat writing a paragraph ya, menulis paragraf mendeskripsikan seseorang. Saya akan bantu terlebih dahulu menggunakan tabel ini ya. Jadi kita membuat paragraf deskriptif mendeskripsikan seseorang berdasarkan informasi yang ada di tabel ini. Misalkan ini namanya Jason, profesinya businessman, age-nya young, usianya muda ya, height-nya tall, tinggi badannya tall, postur tubuhnya well built, face-nya round, hair-nya short black, eyes-nya small, nose-nya pointed, lips-nya thin. Things worn ini benda yang dikenakan ya, benda yang dikenakan oleh orang itu. Misalkan benda yang dikenakan white shirt, kemeja warna putih, black trousers, celana warna hitam, black shoes, sepatu hitam, kemudian eyeglasses atau kacamata. General appearance, penampilannya secara umum atraktif. Characters and personality-nya sociable and hardworking ya. Nah, kita rubah informasi yang ada di tabel ini ke dalam bentuk paragraf ya. Mulai dari yang pertama, nama dulu. His name is Jason atau he is Jason boleh ya. Kemudian profesinya ya, he is a businessman ya, dia seorang businessman. He is young, dia muda, he is young. He is tall, tinggi badan ini ya, he is tall, dia tinggi. He is well built ya, postur tubuhnya, he is well built.
He has round face, ya, dia mempunyai round face, wajah yang bundar. He has short black hair, ya, short black hair, rambutnya tadi short black, ya, dia mempunyai short black hair, rambut hitam yang pendek. He has small eyes, ya, dia mempunyai small eyes. He has pointed nose. He has thin lips. He wears, ini yang dikenakan, ya, benda yang dikenakan, bisa menggunakan kata wears yang artinya mengenakan, memakai. He wears, dia memakai white shirts, black trousers, black shoes, and eyeglasses. Terakhir, karakternya, sebelum karakter, ya, penampilan secara umum, he is very attractive, dia menarik, sangat menarik, ya. Terakhir, karakter and personality, he is sociable and hardworking man, dia seorang yang sociable and hardworking, seorang yang pekerja keras. Nah, ini sudah menjadi sebuah paragraf, ya, paragraf of describing person, ya, paragraf tentang deskripsi seseorang, deskripsi fisik dan karakter seseorang. Demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.